Kami dari kelompok 30 Green Generation akan memaparkan tentang modul pelatihan yang telah kami buat sebelumnya dengan judul Membangun Dunia Baru dengan Generasi Hijau. Selamat datang. Selamat datang di dalam modul ini. Tujuan dari modul ini adalah untuk memperkenalkan praktik-praktik ramah lingkungan kepada Anda, terutama dalam konteks penggunaan kembali dan daur ulang plastik kemasan minyak goreng untuk membuat tas bekal yang ramah lingkungan. Melalui modul ini, kita akan menjelajahi pentingnya memperkenalkan praktik-praktik ini kepada generasi muda, serta dampak positif yang dapat dihasilkan. Adapun tujuan dari modul ini yaitu yang pertama, memahami pentingnya kesadaran lingkungan dan praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik, khususnya plastik kemasan minyak goreng. Yang ketiga, belajar teknik dan langkah-langkah untuk mengubah plastik kemasan minyak goreng menjadi tas bekal yang berguna dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan melalui aksi nyata seperti penggunaan kembali plastik. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perkenalan praktik ramah lingkungan. Nah, di sini kita tuh memperkenalkan praktik ramah lingkungan kepada masyarakat sekitar. Nah, dengan memperkenalkan praktik ramah lingkungan ini, seperti praktik-praktik yang mengurangi sampah, terus mendaur ulang dan mengubah kembali limbah plastik menjadi barang yang bermanfaat atau yang berguna. Nah, di sini kita juga tidak hanya membantu mengatasi permasalahannya saja, tapi kita juga membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, di sini juga kita menggunakan kembali sampah plastik kemasan minyak goreng untuk menjadi tas bekal. Nah, ini tuh salah satu contoh nyata dari bagian kita untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dengan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam praktik-praktik ramah lingkungan ini, kita dapat membantu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Mari bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih hijau dan keberlanjutan untuk generasi yang mendatang. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke konsep tas bekal dari kemasan plastik minyak goreng. Nah, di sini kita tuh menjelaskan tentang apa sih itu tas bekal dari ramah lingkungan. Jadi, tas bekal ramah lingkungan ini adalah tas yang dirancang dan diproduksi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi, tas ini tuh dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti bahan daur ulang atau bahan organik yang mudah terurai. Jadi salah satu contoh yang semakin populer adalah tas bekal yang dibuat dari kemasan plastik minyak goreng bekas yang akan didaur ulang. Selanjutnya, apa aja sih dampak positifnya? Jadi dampak positifnya itu yang pertama itu ada mengurangi emisi karbon, lalu yang kedua itu ada mengurangi sampah plastik, yang ketiga itu ada mendorong perubahan perilaku, nah yang keempat ini ada konservasi sumber daya alam, yang kelima itu ada penghematan biaya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang plastik kemasan minyak goreng sebagai bahan baku. Nah, di sini kita menjelaskan bagaimana sih keunggulan plastik dalam kemasan minyak goreng ini. Jadi, keunggulannya itu yang pertama ada mudah didaur ulang, terus yang kedua ada fleksibilitas desain, yang ketiga itu ada biaya produksi yang rendah, yang keempat itu ada ringan dan yang mudah dibawa. Selanjutnya yaitu mengapa sih pengurangan limbah plastik itu penting. Nah, pengurangan limbah plastik itu sangat penting karena plastik merupakan salah satu sumber perancangan lingkungan yang paling serius dan menyebar secara luas di seluruh dunia. Nah, limbah plastik ini juga yang tidak terurai dapat mencemari lingkungan. Yang seperti tanah, air, dan udara, dan merusak lingkungan. Nah, selain itu, sampah plastik juga dapat mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik ini,
seperti akan mendaur ulang dan memperkenalkan alternatif ramah lingkungan. Kita dapat membantu melindungi lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menciptakan dunia yang lebih bersih dan keberlanjutan bagi generasi yang akan mendatang. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan tas bekal dari plastik kemasan minyak goreng. Untuk alat yang dibutuhkan dalam pembuatan ini itu ada 3. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada benang, dan yang ketiga ada jarum jahit. Untuk bahan-bahannya sendiri itu, yang pertama ada 2 buah plastik minyak yang sudah bersih, yang kedua ada banner yang tidak terpakai, dan yang terakhir ada bisban. Oke teman-teman, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah siapkan 2 plastik minyak goreng. Yang kedua, cuci bersih plastik minyak goreng lalu dijemur sampai dengan kering. Yang ketiga, gunting tiap plastik minyak menjadi 2 bagian. Yang keempat, potong banner sesuai dengan plastik minyak yang sudah dipotong. Yang kelima, satukan plastik minyak dengan banner lalu dijahit. Yang keenam, hubungkan antar bagian lalu dijahit satu sama lain sehingga menjadi terbentuk tas. Dan yang selanjutnya, jahit bispan di bagian pinggiran tas. Nah, untuk yang terakhir, setelah semuanya menyatu, jahitlah bisban di bagian tengah agar terbentuknya pegangan tas. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran detail dari tas bekal kemasan plastik minyak goreng. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di atas itu ada jahitan, terus yang putih-putih itu ada bisban yang buat pegangan, terus yang di bawah itu ada kemasan minyak goreng. Selanjutnya di sini kita membahas tentang edukasi lingkungan dan peran generasi hijau. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pentingnya kesadaran lingkungan. Jadi, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan pembahasan dampak negatif dari limbah sampah plastik sangatlah merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta keberlangsungan ekosistem. Nah, limbah sampah plastik ini juga yang tidak dapat terurai secara alami mengakibatkan pencemaran di darat, laut, dan di udara. Nah, sampah plastik ini juga dapat membahayakan kehidupan satwa laut dan hewan darat, serta mengganggu rantai makanan. Nah, sampah plastik ini juga dapat mencemari air minum dan tanah, meningkatkan resiko penyakit pada manusia. Selain itu, produksi plastik juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Nah, oleh karena itu, penanganan yang tepat terhadap limbah sampah plastik menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada peran generasi hijau. Nah, di sini tuh ada generasi muda yang memainkan peran kunci dalam menjaga lingkungan dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, yang berpartisipasi dalam gerakan sosial dan mendorong inovasi teknologi hijau. Nah, mereka ini adalah agen perubahan untuk menciptakan masa depan yang lebih keberlanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kegiatan praktik pembuatan tas bekal dari kemasan plastik minyak goreng. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan lokasi dan waktu. Jadi lokasinya itu sendiri ada di Aula Lapangan Hankam yang bertepatan di Palmera, Jakarta Barat, dan waktunya itu pada tanggal 24 April 2024 pada jam 8 sampai selesai. Selanjutnya yaitu siapkan perlengkapan. Jadi yang disiapkan itu ada gunting, lalu jarum, benang. Bahannya itu kemasan plastik minyak goreng, lalu banner, dan bisban. Selanjutnya ada undangan peserta. Jadi undangan peserta ini yang akan hadir ke workshop itu akan disebarkan melalui sosial media dan selembaran. Nah, untuk jumlahnya itu kita mengikut 50 orang. Apabila workshop berjalan dengan baik, akan diadakan lagi dengan jumlah yang lebih memungkinkan. Selanjutnya ada persiapkan materi. Nah, di sini kita menyiapkan materi yang berisikan tentang pengenalan produk ramah lingkungan, penjabaran produk dan langkah-langkah pembuatan serta ajakan untuk ikut melestarikan hidup hijau. Selanjutnya itu melakukan workshop atau melakukan kegiatan. Nah, sini kita memulai workshop itu dengan sambutan dan pengenalan tentang tujuan ramah lingkungan dan pengenalan produk yang akan dibuat. Lalu peserta akan dipandu
Peserta akan dipandu untuk melalui proses-proses pembuatan tas secara bertahap dan memberikan bimbingan dan dukungan secara kebutuhan. Selanjutnya itu kita memberikan waktu untuk peserta agar bereksperimen dan mengekspresikan kreativitas mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita akan mempromosikan hasil karya peserta. Nah, jadi kita akan menghasilkan foto-foto dan cerita-cerita dari workshop di media sosial atau di situs web kita sendiri. Nah, kita akan juga mendorong peserta untuk membagikan hasil karya mereka sendiri sebagai inspirasi bagi orang. Evaluasi dan tindak lanjut. Dengan adanya tas bekal yang memanfaatkan kemasan minyak goreng bekas ini, tentunya warga akan jauh mengurangi limbah plastik. Serta adanya kreasi tas bekal ini akan sangat bermanfaat bagi warga karena dapat dipakai berkali-kali serta bersifat yang ramah lingkungan. Adanya modul ini tentunya bertujuan agar warga bisa membuat tas bekal kreasi ini dengan tutorial yang ada, sehingga pemahaman warga akan pembuatan tas bekal ini akan lebih efektif dan bisa dicontohkan dengan lebih baik. Tindak lanjut setelah pelatihan. Kita memiliki 4 tindak lanjut setelah pelatihan. Yang pertama, pemberian tas bekal kepada warga. Pemberian tas bekal kepada warga yang telah berkontribusi pada saat pembuatan. Yang kedua, evaluasi dan pelaporan. Mengevaluasi terhadap proses pembuatan tas bekal, serta membuat laporan singkat tentang keseluruhan proyek termasuk jumlah tas yang dibuat, biaya yang dikeluarkan, dan dampak yang dihasilkan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik ini itu memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan umpan balik tentang kualitas dan penggunaan tas tersebut. Hal ini itu dapat membantu dalam meningkatkan desain atau bahan untuk proyek serupa di masa depan. Dan yang terakhir, ada pertimbangan proyek berkelanjutan. Jika proyek ini itu berhasil, pertimbangan untuk menjadikan ini sebagai proyek berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau sumbangan dari masyarakat. Baik, tadi sudah dijelaskan apa sih isi dari modul pembelajaran yang telah kami buat. Dengan demikian, modul ajar pembuatan tas bekal dari kemasan minyak tidak hanya berpotensi mengurangi limbah plastik dan meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga dapat menjadi model bagi upaya-upaya serupa dalam memperjuangkan keberlanjutan dan kepedulian lingkungan. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan planet ini. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ayo, mulai dari langkah kecil hari ini untuk menciptakan perubahan besar besok. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.